Oke, selamat datang buat teman-teman kelas 8 calon siswa ya untuk kelas di Merdeka Belajar. Sebelumnya perkenalkan aku Bagus. Buat yang belum kenal nanti akan face reveal kalau kalian datang di placement test nanti. Oke, nah di sini pada video kali ini kita akan membahas soal untuk placement test besok. Makanya soal yang kurang lebih sama ya untuk placement test besok. Jadi sebelumnya untuk fungsi placement test ini apa? Jadi aku pengen tahu dari tangkap teman-teman ketika aku memberikan penjelasan ketika aku memberikan penjelasan itu apakah nanti teman-teman bisa memahami gitu. Dan cara menilainya gimana? Ya berarti nanti setelah ada pembahasan ini, ada penjelasan terlebih dahulu, pasti nanti ada tesnya. Dan untuk tesnya besok itu kurang lebih soalnya kayak gini, gitu ya. Nah nanti kita bahas ini, terus nanti akan aku kasih latihan tambahan, soalnya juga mirip, dan baru besok tes. Untuk jadwal tesnya nanti akan diinfokan di grup. Oke, pertama kita fokus ke materi dulu. Jadi untuk materi yang kelas 8 ini, placement testnya ada 3. Dimana untuk poin pertama ini untuk soal nomor 1 sampai 5. Yang ini 6 sampai 10. Yang ini 11 sampai 15. Besok soalnya cuma 15 ya. Ini keterangannya. 15 dan cuma 20 menit. Di sini ekspektasiku, kenapa kok ujian placement test dilakukan tuh kalian harusnya sebelum les mengikuti les, harapannya basic dasarnya udah ada. Bukan kalian benar-benar aku anggap kalau kalian bisa berbicara secara normal, terus bisa membaca, itu sebenarnya otak kalian sebenarnya normal kok. Dan sebenarnya kalian bisa belajar gitu. Jadi jangan ada kata kalian nggak bisa matematika ya, sebetulnya. Harusnya kayak gitu. Kecuali mungkin memang ada ada gangguan bicara dan lain sebagainya. Bahkan orang dengan gangguan bicara pun sebenarnya masih bisa matematika. Gitu ya. Tapi kalau menurut kalian itu sebenarnya terlihat normal, maka mari jangan tutup kesempatan kalian kalau kalian itu sebenarnya bisa matematika. Gitu ya, jadi dibuka dulu pikirannya. Nah, aku anggap normal. Jadi harusnya kalian udah punya basic-basic matematika untuk persiapan masuk kelas 8. Harusnya. Yang dipelajari pada jenjang sebelumnya, termasuk kelas 7, bahkan mungkin pas SD, yang kan dipakai lagi. Oke, yang poin pertama ini ada refleks bilangan bulat, termasuk negatif dan operasi pecahan dasar. Jadi maksudnya refleks ini intinya kalian tuh kalau pas ngerjain angka-angka yang ada bilang positif negatif tuh apakah respon kalian bisa cepat gitu loh. Nah untuk operasi, oh ya bilangan bulat itu buat yang belum tahu bilangan bulat itu ada negatif, ada netral, sama ada positif. Yang ini berarti ya negatif 1 dan seterusnya sampai negatif tak terhingga. Yang netral itu cuma 0, yang positif itu berarti dari 1 sampai tak terhingga. Tak terhingga tapi tak terhingga yang positif. Kemudian operasi, berarti yang udah tahu, operasi itu apa? Operasi itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Gitu ya. Lanjut, yang nomor 2, ini ada porogapit desimal dan aljabar satu langkah. Nah, aljabar ini berkaitan sama manipulasi variabel atau intinya pakai XY, XY itu. Manipulasi. Variabel itu huruf. Nah, porogapit desimal ya ini porogapit tapi dia pakai angka desimal. Harusnya kalian udah bisa, harusnya. Jadi paling enggak harusnya kalian udah bisa porogapit yang biasa gitu. Jangan menutup diri ya, sekali lagi jangan menutup diri. Pokoknya coba latihan aja. Nanti akan aku kasih waktu sekitar 3-4 hari untuk belajar terlebih dahulu. Oke lanjut, ada aljabar 2 langkah. Ya, ini sama sebenarnya sama ini, tapi cuman karena nyari aljabarnya harus 2 langkah gitu. Gitu ya. Oke. Untuk tahu gambaran materinya, nanti langsung aja kita bahas. Oke, kita langsung lompat ke soal nomor 1 ya. Nomor 1 ini. Nah, ini mungkin umum ya. Ini bahkan pelajaran kelas
7 semester awal kayaknya. Kalau ada kayak gini, oh ya, jadi besok akan dikasih naskah soal sama satu kertas coret-coretan. Kalian harus melakukan coret-coretannya pada kertas coret-coretan ya. Dan lakukan serapi mungkin. Dalam artian rapi itu dikotak-kotaki. Nanti langsung tak kasih contoh aja. Semua kita buat bahas nomor satu. Nah, nanti nomor satu ditulis dulu. Terus agak orang otomatis pas gisinya, pas bikin coret-coretannya nggak rapi nggak apa-apa. Tapi nanti setelah selesai mohon dikotai. Biar aku tahu, oh ini tuh coret-coretan untuk nomor satu kayak gitu. Contoh berarti nomor satu kan min 15 bagi 3 tambah min 2. Kalau ada kayak gini, berarti yang dikerjain yang mana dulu? Urutannya itu kan urutan pengerjaan kalau ada operasi gabungan. Itu yang pertama perkalian dan pembagian. Ya, ini setara ya. Kalau semua dua-duanya ada, berarti kerjain yang paling depan. Kalau nggak jajar. Tapi kalau jajar, sorry. Kalau nggak jajar, berarti langsung kerjakan dua-duanya. Dan kalau yang ini berarti penjumlahan dan pengurangan. Ini juga sejajar. Tapi ini dulu baru ini. Jadi kasus yang ini mana dulu? Jadi yang ini dulu. Gitu ya. Jadi jadinya min 15 bagi 3 gimana? Nah ini ada skill di bilangan bulatnya juga. Jadi kalian harusnya sudah tahu. Pertama ya untuk perkalian atau pembagian, harapannya kalian udah nggak bingung lagi di sini. Perkalian dan pembagian itu adalah kalau negatif, angka negatif ketemu angka positif, atau sebaliknya positif ketemu angka negatif. Jadi makanya contohnya negatif dibagi positif atau positif dibagi negatif atau negatif kali positif, positif kali negatif ini sama aja. Hasilnya selalu negatif kalau salah satunya negatif. Tapi kalau dua-duanya negatif terus atau dua-duanya positif, mesti hasilnya positif. Gitu ya. Ini untuk perkalian pembagian. Jadi kalau di sini kan ini kayak negatif dibagi positif. Berarti hasilnya mesti negatif. Nah, tarik ke sini. Jadi jadinya kayak 15 bagi 3 berapa? 5 toh. Tapi karena ini negatif berarti min 5. Min 5 tambah min 2. Nah ini logikanya itu ada banyak. Cara pendekatannya. Pertama, pendekatan pertama boleh ini kayak negatif 5. Kamu punya utang 5. Tambah utang lagi 2. Ini kan utang. Berarti utangmu jadi berapa? 7. Ini pertama, cara pertama. Cara kedua gimana? Cara kedua. Nah ini kan ada plus min. Selalu diingat kalau ketika ada tanda plus min benar-benar cuma dipisah sama ini, itu berarti dia jadi min. Nah kalau ada bentuk yang kayak gini min min, ini jadinya min 7. Mungkin udah ada yang sering ketemu kayak gini. Jadi bentuknya itu kan untuk bagian yang ini ya, headlight. Nih. Nah tanda itu kan kemungkinannya bisa plus min kayak yang di soal atau min min. Kalau ini jadinya nanti min 2, jadi kayak kurang 2 gitu lah. Kalau yang ini jadi kayak tambah 2 gitu. Ya gitu berarti jawabannya kayak gini. Nah, buat teman-teman nanti kalau udah rekannya toh, ini dikotai. Nah, dikotai, terus hasil akhirnya taruh di sini. Hasil akhirnya kan min 7, taruh min 7. Gitu ya. Lanjut, nomor 2. Nah, nomor 2 ini hasil dari ini, perkalian ini loh. Kalau perkalian itu nggak perlu disamakan penyebutnya. Kalau perkalian pecahan, tinggal dikali aja dan eh, kalau kalian sederhanakan itu jadi nilai tambah ya. Jadi ini bisa dituliskan jadi 2 2 kali 3 per 5 kali 4. Ini sama dengan 6 per 20. Disederhanakan jadi sama-sama bagi 2. Jadi 3 per 10. Udah hasilnya 3 per 10. Kayak gitu. Nah ini nanti dikotai. Tapi tuliskan nomor 2. Nah, terus nomor 3. Nomor 3 ini, nah kalau pembagian pecahan, pokoknya nah dibagi pecahan. Kalau dibagi pecahan berarti pembaginya ini, pembagikan berarti yang belakang. Ini dibalik. Jadinya ini 2/3-nya nggak dibalik, jadi kali tapi dibalik.
9 per 4. Dah kayak baru dikali seperti biasa. 2 kali 9 per 3 kali 4. Ini boleh kamu coret dulu. Ini jadi 3. Ini coret dibagi sama besar. Ini bagi 2, 1 loh. Ini 2. Jadi jadinya 3 per 2. Kan 1 kali 3, 3. Ini juga 1 kali 2, 2. Jadi 3 per 2. 3 per 2 tok boleh. Lanjut. Nah, ini mau cukup mudah. Jika X sama dengan 3, berapa kan nilai 4 dari 4X? Ya udah dimasukkan aja. Nomor 4 di sini aja. Nah, kalau X-nya kan sama dengan min 3, sedangkan kamu punya 4X. Berarti berapa? Ya udah ini anggap aja kamu punya kotak nilainya itu min 3. Kalau punya 4 kotak berarti berapa? Berarti kan tinggal 4 dikali min 3. Jadi jadinya nah, tadi kalau perkalian kalau salah satunya min udah pasti hasilnya min. 4 kali 3 12. Jadi min 12. Lanjut. Hasil dari 0,3 kali 0,4. Nomor 5 ya ini. Ya udah ini dikali biasa boleh. Dalam artian komanya nggak kamu hilangkan boleh nggak apa-apa. Kayak dibingung susun. Tapi nanti caranya gini. 3 kali 4 berapa? 12. 1, 0. Ini kan 0. Tambah 1, 1. 0 kali 3. 0. 0 kali 0. 0. Ini ditambah 2, 1, 0. Sekarang dilihat. Ini kan dua angka yang kamu kali. Yang ini satu angka di belakang koma, ini satu angka di belakang koma. Jadi totalnya ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Berarti harus kamu bikin 2 angka di belakang koma. 1, 2. Ya, berarti jadinya 0,12. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 berarti 7,5 dibagi 0,5. Nah, kalau pembagian ini boleh dibuat jadi ini ada beberapa cara. Kalau pakai cara satu ya, anggap aja cara satu. Ini tak ubah jadi pecahan. Ini kan jadinya 75 per kalau di belakang koma cuma 1 berarti per 10 dibagi ya ini jadi 5 belakang koma cuma 1 per 10 juga. Jadi 75 per 10. Nah, kalau pembaginya pecahan dibalik 10 per 5. Ini coret-coret kan bisa, ya toh? Terus 75 bagi 5 berapa? 15. Ya, 15. Berarti jawabannya 15. Pakai kayak gini boleh. Atau dikalikan dulu. Ini kan bisa dulu 7,5 per 0,5. Sama ya, jadi kalau pembagian itu penulisannya bisa per. Karena sama-sama satu angka di belakang koma. Dan bahkan sebenarnya ini kan biar komanya hilang, kamu kalikan 10. Kenapa kali 10? Soalnya cuma satu angka di belakang koma ya. Jadi 75 per 5. Bahkan sama kayak ini. 75 per 5. Jawabannya 15. Udah selesai. Gitu. Lanjut nomor 7. Bentar. Nomor 7. Nomor 7 ini aljabar. Dan ini cuma satu langkah pemindahan. Sekarang gini, ini anggap aja kotak. Atau terserah lah apa lah. Tapi kita nggak tahu. Jadi berapa tambah 8 biasanya 15. Ini pakai cara keadilan ya. Jadi kanan kiri sama. Harusnya buat teman-teman udah tahu kalau ini tuh ada yang namanya ruas kiri. Ini namanya ruas kanan. Nah, karena kita mau nyari si X, berarti gimana caranya di bagian ruas kanan ini karena dia ada plus 8 harus tinggal X tok. Jadi caranya X tambah 8. 8 biar hilang gimana? Berarti harus kebalikannya 8 dikurangi 8. Oh gitu. Tapi karena tadi sesuai namanya yaitu keadilan. Ketika sisi kiri atau ruas kiri kamu kurangi 8, berarti bagian kanan juga dikurangi 8. Berarti ini jadinya X
Nah, 8 kurang 8 kan habis. Berarti nggak usah ditulis. 15 kurang 8, 7. Berarti jawabannya X sama dengan 7. Nah, terus, nah ini jawabnya terserah mau gimana ya. Boleh tulis kayak gini. Nah, terus ini sama. Y-nya berarti berapa? Berarti, ya udah ini caranya sama. Nah, ini pakai cara kedua ya, Bu, untuk yang ini. Ini kan Y kurangi 6 sama dengan min 2. Karena kamu mau nyari Y, berarti si 6 harus dipindah. Berarti Y kurang 6 pindah ke sana jadi tambah 6. Nah, ini kalian harusnya udah bisa ini. Punya utang 2 ditambah 6. Berarti Y-nya berapa? 4. Iya toh, lunas dan sisa 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. Terus nomor 9. Yang 9 ini tinggal kamu kali ya. Jadi ini kali gini, ini kali gini. Jadinya berapa itu? 6x min 8. Udah selesai kayak gini tak. Jadi jawabannya ini. Terus yang nomor 10. Perbandingan uang Andi dan Budi. Kalau ada perbandingan dan ada perbandingan kayak gini, ini urut sebenarnya. Ini Andi, ini Budi. Jika uang Andi 10.000, berapakah uang Budi? Anggap aja Andi itu punya 2 kotak. Anggap aja perbandingan itu kotak ya. Jadi Andi itu ada 2 kotak. Dan dia 2 kotak ini nilainya berapa? 10.000. Berarti satu kotak isinya berapa? 5.000. Yang ditanyain apa? Uang Budi. Budi punya berapa kotak? Punya 3. Berarti ya udah 3 kali 5.000. Berarti 15.000. Nah, ini nomor 10. Nomor 11. Nah, ini aljabar tapi 2 langkah. Maksudnya gimana kita cek? Nah, berarti ini kamu pindah ini dulu. Jadi 3x sama dengan 10 tambah 5. Jadi ketika dipindah ruas, dipindah ke, pokoknya pindah ruas, itu operasinya jadi kebalikannya. Jadi jangan patokan jadi awalnya positif jadi negatif itu enggak. Tapi kebalikan operasinya. Kalau awalnya dia di sini ngurang, berarti pindah ke sana jadi tambah. Ini 3x sama dengan 15. Ya. Nah, sekarang kamu mau pindah 3, kan kamu nyari x, berarti x harus sendiri. 3-nya dipindah. 3 terhadap x itu kan mengalih. Berarti pindah ke sana jadi apa kebalikannya kali? Bagi 15 bagi 3. X sama dengan berapa ini? 5. Jadi ketemu ini X-nya sama dengan 5. Oke. Kemudian lanjut nomor 12. Nomor 12 di sini aja. 2x plus 7 sama dengan 3. Ini sama. Jadi 2x sama dengan 3 plus 7 pindah sana kurang 7. 2x sama dengan 3 kurangi 7. Kamu cuma punya uang 3, jajanmu 7. Berarti kan kamu punya utang 4. Terus berarti ini x sama dengan min 4. 2-nya pindah ke sana jadi bagi. X sama dengan min 2. Oke, lanjut. Nomor 13. Nah, 13 ini operasi bilangan campurannya. Setengah tambah 0,25 kali 4. Berarti yang dioperasikan mana dulu? Kalinya dulu. Ini ngalinya gimana kalau kayak gini? Dikali biasa boleh, terus nanti tambah koma. Atau ini kamu ubah jadi desimal dulu boleh. Terus nanti dicoret-coret. Pakai cara yang kedua ya. Setengah ini jadiin desimal. Jadi 25 per 100 kali 4. Nah, ini kan berarti bisa ditulis setengah tambah. Nah, 4-nya kan dikali 25 toh.
per 100. Ini berarti kamu coret bagi 4, ini 25, 25 sama 25 habis. Tapi ini artinya 1. Iya loh. Berarti sama dengan setengah ditambah 1/1. Nah, sekarang ini kan penyebutnya beda. Berarti jadi setengah 2 kali 1. Yang sini berarti 1 kali 1 tambah 2 kali 1. Jadi 2. 1 kali 1, 2 kali 1. Paham ya? Ini kali ini jadi ini. Ini kali ini jadi ini. Jadinya ini 1 tambah 2 per 2. 3 per 2. Gitu. Besok jawabannya boleh pecahan, boleh desimal. 3 per 2 itu berarti 1,5. Kayak gini juga boleh. Atau bahkan 1 per 2 juga boleh. Sama aja. Nomor 14. Lanjut ya. Sebuah motor memerlukan 2 liter bensin untuk menempuh jarak 40 kilo. Berapa liter bensin diperlukan untuk menempuh jarak 100 kilo? Nah, ini caranya banyak sebenarnya. Tapi kita anggap kayak 1 liter itu butuh berapa? 1 liter itu bisa buat berapa kilo? Ini kan kalau 2 liter itu kan 40 kilo. Berarti nak 1 liter berapa? 20 kilometer. Nah, sekarang itu 100 kilo, 100 kilo. Nah, kalau 100 kilometer itu berarti butuh berapa liter? Ya toh? Jadi soalnya gimana? Ya udah tinggal 100 bagi 20. Nah, 100 bagi 20, cara-cara 10 bagi 2 berapa? 5. Berarti 5 liter. 5 liter. Oke, sambil dipahami pelan-pelan ya. Kalau aku terlalu cepat, nanti bisa diulangi videonya dan mungkin diperlambat temponya. Di YouTube bisa diatur. Lanjut nomor 15. Jika harga 5 buah buku, nah 5 buku itu 25.000. Nah, ini nalar kalian ya. Nah, 5 buku 25.000, langsung pokoknya selalu dibuat jadi per buah, per buku, per benda. Jadi satu buku berapa? Satu buku adalah 5.000. Kan tinggal 25 bagi 5. Ya toh? Nah, 25 bagi 5. Nah, sekarang yang ditanyakan kalau harga 3 buku berarti berapa? Ya udah berarti 3 buku sama dengan 3 kali 5.000 atau 15.000. Selesai. Nah, karena udah selesai, jadi diingat-ingat ya, besok ngerjainnya ininya tahu lah. Aku besok tahu dari coret-coretan kalian tuh nomor 1 itu mana bagian coret-coretannya dan seterusnya seterusnya. Nah, nanti kan tak kasih latihan. Mungkin bisa dicoba juga dikasih timer. Kalian bisa ngerjainnya dalam waktu berapa dan apakah benar semua. Nanti ngecek benar salahnya bisa pakai Gemini atau ChatGPT, ininya pakai AI. Tapi jangan ngerjainnya pakai AI langsung. Makanya jangan ngerjain pakai AI-nya. AI itu cuma buat ngoreksi. Jadi kalian harus ngerjain dulu, baru minta kunci jawaban dari AI. Gitu ya. Dan mungkin kalau nanti kalian latihannya merasa belum puas, minta AI buatin soal lagi bisa. Pokoknya ini sama biar tahu komitmen kalian mau beneran latihan atau enggak itu sebenarnya yang mengaturkan kalian sendiri. Kalau pengen latihan lagi sekarang mesinnya udah ada banyak, ada AI maksudnya. Itu kan mesin sebenarnya. Ya udah minta AI buatin soal lagi aja. Soal yang mirip tulis aja lah. Ini kamu foto atau kamu screenshot. Terus minta AI buat suruh bikin soal yang sama atau yang mirip dengan soal yang ada di foto. Udah gitu aja selesai. Terus nanti kerjain, terus sama coba decide timernya gimana dan seterusnya. Gitu ya. Oke, sukses buat placement tasnya besok dan sampai ketemu lagi saat hari H-nya, saat hari H ujian. Oke, terima kasih.